Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mengerjakan evaluasi akhir semester manajemen pengadaan barang dan jasa yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sebagai Anissa Septina Sari Harahap sebagai moderator dan penyampai materi 1. Yang kedua ada Putri Aisyah Guci sebagai penyampai materi kedua. Yang ketiga ada Indriani sebagai penyampai materi 3 dan juga Neng Widya Putri sebagai penyampai materi 4. Pembahasan kali ini yang pertama rumusan permasalahannya, yang pertama pengelolaan internal, yang kedua pengelolaan penyedia atau vendor management, yang ketiga pengelolaan pelanggan atau customer management, yang keempat apresiasi produk dalam negeri, yang kelima monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan yang terakhir korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN. Yang pertama pembahasannya yaitu latar belakang. Pengadaan menetapkan arah dan tujuan strategis untuk aktivitas pengadaan dan akuisisi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, kualitas, keandalan, dan kinerja pemasok. Ini menetapkan kebijakan dan prosedur yang memandu manajemen pemasok dan proses pembelian. Manajemen pemasok mendukung pengadaan dengan mengevaluasi dan pemasok dengan berdasarkan kemampuan, kinerja, dan keselarasan dengan tujuan organisasi. Yang pertama ada pengelola internal. Pengertian pengelola internal, pengendalian internal mencakup 5 komponen dasar prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan dapat terpenuhi. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pemantauan. Nah, tujuan dari pengelola internal menurut Walter T. Harrison, Jr. et al. 2012-233 menjelaskan pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang diimplementasikan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi untuk memenuhi 5 tujuan berikut. Yang pertama menjaga aset, yang kedua mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, yang ketiga mempromosikan efisiensi operasional, yang keempat memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan dan juga memadai. Yang kelima, menaati persyaratan hukum. Fungsi dari pengelola internal menurut Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa pengendalian internal pastinya memiliki struktur. Struktur pengendali internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Pengendalian internal melaksanakan 3 fungsi. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, yang kedua, pengendalian untuk pemeriksaan, dan yang terakhir, pengendalian korektif. Yang kedua, ada pembahasan mengenai pengelolaan penyedia atau vendor management. Pengertian dan tujuan vendor management menurut C. Sitompul dan kawan-kawan tahun 2015, pengertian vendor managed inventory adalah salah satu metode dalam supply chain yang memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui waktu replenishment yang singkat, perbaikan customer service level, total biaya rantai pasok yang lebih kecil dibanding metode persediaan tradisional. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, pentingnya manajemen vendor semakin mencuat sebagai faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Manajemen vendor bukan hanya sekedar tugas administratif, melainkan fondasi penting yang menentang dalam seluruh ekosistem operasional. Bagaimana bisnis mengelola hubungan dengan pihak ketiga dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan operasional secara keseluruhan. Halo, perkenalkan, saya Putri Aisyah Guci sebagai pembaca materi pertama. Lalu selanjutnya ada komponen utama vendor manajemen, yaitu pertama pemantauan kinerja vendor ada 2, yaitu evaluasi terus-menerus. Yang pemantauan kinerja vendor dilakukan secara terus-menerus, memastikan bahwa vendor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terus ada penilaian akurat. Tujuan itu menilai sejauh mana vendor memenuhi kriteria kinerja yang diharapkan.
Yang kedua, manajemen kontrak, yaitu pembuatan kontrak. Komponen ini mencakup langkah-langkah dalam pembuatan kontrak antara perusahaan dan vendor. Negosiasi, proses negosiasi diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu ada pemeliharaan kontrak. Aspek pemeliharaan kontrak melibatkan upaya untuk memastikan agar semua ketentuan dan kondisi kontrak terpenuhi sepanjang masa perjanjian. Yang ketiga yaitu ada evaluasi risiko, identifikasi risiko. Komponen ini mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi sebagai risiko yang terkait dengan terlibat dengan vendor. Lalu ada manajemen risiko. Proses evaluasi risiko dalam PMS dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi operasional atau keuangan. Tujuannya yaitu dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang transparan terkait pengadaan atau jasa yang dilakukan perusahaan. Sistem ini dapat membuat perusahaan mendapatkan keuntungan, salah satunya mencegah adanya maverick cost, dan tujuan utama untuk mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengorganisir data yang berhubungan dengan pemasok, termasuk penjalin mitra yang baik dengan pemasok. Itu lalu di sini ada manfaatnya, meningkatkan efisien operasional, lalu mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan, meningkatkan kualitas layanan dan pemantauan dan evaluasi. Lalu yang ketiga, pengelolaan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah kegiatan untuk mengelola interaksi pelanggan secara mendalam untuk meningkatkan hubungan dan loyalitas pelanggan perusahaan yang mengelola. Hubungan pelanggan akan memiliki pandangan, tujuan, dan secara sasaran yang berbeda dari perusahaan yang tidak menggunakan CRM. Manajemen hubungan pelanggan atau lebih dikenal CRM, Customer Relationship Management, merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapat dan keuangan, mengurangi pengeluaran, dan peningkatan customer loyalty. Tahapan Customer Relationship Management. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru, memberikan kenyamanan pada pelanggan saat berinteraksi dengan Anda. Salah satunya memberikan respon yang adaptif. Ketika pelanggan membutuhkan sesuatu, lakukan promosi yang baik ketika melakukan pendekatan dengan pelanggan. Jika dari awal sudah baik, hasil akhir tinggal menunggu. Yang kedua ada menambah nilai, upselling, menawar produk yang sama namun dengan kualitas lebih ciamik. Lalu ada cross-selling, menawar produk tambahan ketika pelanggan telah melakukan transaksi untuk produk tersebut. Misalnya, pelanggan membeli handphone, maka tawarkan pelindungan handphone. Lalu yang ketiga ada mempertahankan pelanggan, memberikan pelayanan dan aplikasi dukungan yang mencukupi agar loyalitas pelanggan tetap terjaga, seperti menggunakan aplikasi komunikasi omni-channel Slack Flow, menyediakan waktu untuk mendengarkan komplain dan pelanggan. Lalu selanjutnya ada tujuan customer management. Yang pertama yaitu ada memperoleh calon pelanggan baru. Yang kedua ada memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan. Yang keempat ada mengidentifikasikan calon pelanggan potensial dan yang tidak. Yang kelima melakukan pendekatan individual kepada setiap pelanggan. Yang keenam ada mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya banyak hal, melacak seluruh informasi pelanggan mulai dari kontak hingga riwayat interaksi mereka. Lalu selanjutnya di sini
Lalu selanjutnya ada apresiasi produk dalam negeri, di mana produk dalam negeri berarti semua hasil produksi baik barang atau jasa yang asalnya dari negara kita. Sementara itu, budaya dalam negeri berarti segala kebudayaan yang ada di negerinya sendiri. Lantas, bagaimana cara menghadapi produk dan budaya dalam negeri tersebut? Yaitu dengan cara yang pertama ada mencari tahu pengetahuan tentang bentuk produk atau budayanya negeri. Yang kedua ada membeli produk dalam negeri. Yang ketiga ada menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada membantu menyebarluaskan budaya. Yang terakhir ada membantu menyebarluaskan skala penjualan produk dalam negeri. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna atau perfect competition adalah suatu kondisi pasar atau market yang ideal. Namun dalam kenyataan hampir tidak pernah ditemui suatu pasar di mana terdapat persaingan yang sempurna. Yang sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Kendati demikian, persaingan tetap dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Jenis-jenis persaingan usahanya yaitu yang pertama ada persaingan langsung. Persaingan langsung ini pesaing kamu berada di lini bisnis yang sama dan mereka menawarkan produk dan layanan yang sama. Persaingan jenis ini mencakup banyak hal yang menjadi target pesaing, mulai dari harga, layanan, fitur tertentu, titik penjualan, dan sebagainya lainnya. Lalu yang kedua ada persaingan tidak langsung. Persaingan yang tidak langsung ini menawarkan produk atau layanan yang sama, tetapi mereka punya tujuan pemasaran dan bisnis yang berada dan mereka mengadopsi strategi bisnis yang berbentuk untuk menargetkan pasar mereka. Lalu yang ketiga ada pesaing pengganti. Jenis pesaing ini paling sulit untuk diidentifikasi antara pesaing karena mereka menggunakan sumber daya yang sama dari produk atau layanan, tetapi mereka menawarkan sesuatu yang lain. Lalu selanjutnya di sini akan saya menjelaskan tips menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pertama itu di sini ada melakukan riset pasar sebelum memulai sebuah usaha untuk mempelajari kondisi pasar. Lalu yang kedua ada mengenali pesaing bisnis yang gagal di masa lalu dan pesaing potensial di masa depan juga. Yang ketiga ada memperhatikan pesaing tetapi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Lalu selanjutnya yang keempat ada memberikan layanan pelanggan yang hebat dan mudah diingat adalah cara yang bagus untuk membangun loyalitas di antara pelanggan dan membedakan diri kamu dari pesaing lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini ada manfaat teknologi, karena manfaat teknologi sangat penting untuk mendukung operasional usaha secara keseluruhan. Pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hai, nama saya Neng Widya Putri. Di sini saya akan menjelaskan jenis korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama ada penyuapan versus uang pelicin. Biasanya kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kepada pejabat senior pemerintah atau pembuat keputusan untuk menghasilkan keputusan penguntungan si penyuap. Sedangkan uang pelicin biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah, terutama yang terkait persoalan hukum. Tahu uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran, misalnya pembayaran pajak. Nah, untuk selanjutnya yaitu belanja mendesak di akhir tahun anggaran. Di banyak lembaga publik,
banyak dana yang tidak terbelanjakan hingga akhir tahun anggaran, sehingga mendorong pejabat di lembaga tersebut untuk segera menghabisinya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Biasanya mekanismenya melalui penunjukan langsung. Dan yang terakhir ada masa tanggap darurat saat bencana alam atau bencana lainnya. Pada masa bencana, ada dana yang sangat besar dan harus dibelanjakan secara cepat untuk menanggulangi permasalahan kemanusiaan. Ditambah lagi sulitnya melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama yaitu kerusakan ekonomi. Korupsi mengakibatkan pemborosan dana publik dan mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya yang pada gilirannya merugikan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, ketidakadilan sosial. Praktik nepotisme menciptakan ketidakadilan dalam akses peluang ekonomi dan kerja karena menyediakan keuntungan bagi kelompok tertentu sementara mengabaikan kebutuhan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan intuisi publik yang pada akhirnya mengganggu stabilisasi sosial. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir, menghambat pembangunan. Korupsi dan nepotisme menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang efektif karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertamanya itu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem yang memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang kedua, yaitu memperkuat kerangka hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa, termasuk hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi dan praktik nepotisme. Yang ketiga, memperkuat lembaga pengawasan dan mekanisme pengawasan independen untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat, melakukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya dalam sesi tanya jawab ada 2 pertanyaan yang kelompok kami ambil yang menurut kami paling bagus, yaitu pertanyaan yang pertama itu, mengapa pengadaan barang dan jasa menjadi objek yang paling berpotensi dalam banyak kasus korupsi di Indonesia? Jawabannya, berdasarkan fakta tersebut, pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Pemerintah daerah kadang-kadang tidak memiliki kemampuan untuk merinci kebutuhannya, terutama di bidang teknologi tinggi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana masa depan apresiasi produk dalam negeri? Jawabannya, masa depan produk dalam negeri tentunya akan semakin meningkat, apalagi didukung oleh pemerintah. Pemerintah mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga dan menggunakan produk buatan Indonesia dengan mengadakan program-program pameran hasil produk dan karya anak bangsa. Kesimpulannya yaitu, setelah mengetahui seluk-beluk mekanisme pengadaan barang dan jasa, pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait di bidangnya, kita dapat mengambil nilai dan informasi yang dibutuhkan, tidak hanya mengenai peraturan yang berubah dan problem terbesar dalam pemenuhan kebutuhan instalasi tersebut dengan tantangan yang dinamika sendiri. Instalasi dan penyedia jasa lebih membangun sebuah hubungan yang tergantung satu sama lain dan membuat sebuah rangkaian dan menyambung mampu menghidupi orang di lingkungan tersebut. Terlepas dari pentingnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan lebih baik proses kedepannya dilakukan lebih efisiensi dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.